Nama saya Herlina Priyanti, NIM saya 19104169111. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai tingkat pemahaman pelajar selama melakukan pembelajaran secara daring. Penelitian saya terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan, terdiri dari rekapitulasi data penelitian, input rata-rata dan output rata-rata, serta distribusi frekuensi. Bab 3 penutupan, terdiri dari kesimpulan. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakangnya adalah rendahnya pemahaman para pelajar saat melakukan pembelajaran secara daring di tengah adanya COVID-19. Pelajar lebih merasa nyaman saat belajar secara tatap muka dibandingkan secara online. Pelajar tidak setuju apabila pembelajaran daring ini dilakukan secara permanen. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah sangat mudah memahami pembelajaran ketika dilakukan secara daring? Pertanyaan kedua, apakah lebih nyaman belajar secara daring daripada secara tatap muka? Pertanyaan ketiga, apakah setuju jika pembelajaran secara daring dilakukan secara permanen? Selanjutnya, tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman para pelajar selama mengikuti pembelajaran secara daring. Selanjutnya, rekapitulasi data penelitian. Rekapitulasi data penelitian ini saya memperoleh 33 responden yang saya kerjakan menggunakan Google Form. Yang pertama, saya memperoleh untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan perkuliahan, di mana saya memberikan 3 pertanyaan. Di sini pertanyaannya saya simbolkan dengan P1 untuk pertanyaan 1, P2 untuk pertanyaan 2, dan P3 untuk pertanyaan 3. Di mana di masing-masing P1, P2, dan P3 ini terdapat angka 1 sampai dengan 4. Di mana angka 1 menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju dengan pertanyaan yang saya berikan. Angka 2 menunjukkan bahwa responden tidak setuju dengan pertanyaan yang saya berikan. Angka 3 menunjukkan bahwa responden setuju dengan pertanyaan yang saya berikan. Dan angka 4 menunjukkan bahwa responden sangat setuju dengan pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya, hasil input data. Hasil input data ini di mana di SPSS ini kita menginput untuk pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3, di mana masing-masing pertanyaan 1, 2, dan 3 ini berisi angka 1, 2, 3, dan 4, di mana angka 1, 2, 3, dan 4 itu menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju dengan pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, hasil output data penelitian. Hasil output data penelitian ini kita dapat melihat rata-ratanya di sini, di mana untuk pertanyaan yang pertama rata-ratanya 2,27, untuk pertanyaan yang kedua rata-ratanya 2,33, dan untuk pertanyaan ketiga rata-ratanya 1,81. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk pertanyaan pertama, mayoritas tidak setuju dengan adanya pernyataan bahwa lebih mudah memahami materi saat pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk pertanyaan kedua, mayoritas tidak setuju juga dengan pernyataan
bahwa lebih nyaman belajar daring daripada belajar secara tatap muka. Untuk pertanyaan yang ketiga, mayoritas tidak setuju dengan pernyataan bahwa pembelajaran daring dilakukan secara permanen. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman pelajar saat pembelajaran secara daring ini sangatlah rendah, dikarenakan lebih dari setengah responden menjawab tidak setuju untuk setiap pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.